bahkan jauh sebelum jam 13.30. Nanti untuk waktu yang kalian sempatkan lebih dulu akan saya berikan apresiasi tambahan nilai. Oke? Saya harap semua kalian sehat, Fahri sehat ya, dan yang lain teman-temannya. Kalau ada yang sakit, segera kabari saya dan kita doakan kesembuhannya bersama-sama. Ada pertanyaan dulu mungkin minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya? Oke, kalau belum, saya akan lanjutkan materi untuk UAS. Saya ulang, ini adalah materi yang tidak diujikan di UTS, walaupun nanti tentu pada saat UAS materi UTS ikut diujikan. Dan ini adalah agenda kita pada hari ini, yaitu akan ada proses penerangan order asimptotik definisi, tetapi saya mau review dulu yang minggu lalu. Walaupun ini CLO2 ya, tetapi saya ingin review dulu biar kalian sama-sama ingat. Kemudian sekitar 40 menit baru saya lanjutkan materi mengenai order of growth dan asimptotik. Dan setelahnya kalau masih ada waktu sekitar 10 menit lah ya, 10-20 menit, akan ada review yaitu responsi dari saya untuk CLO1. Guna apa? Yaitu untuk persiapan kuis minggu depan. Jadi minggu depan masuk tapi langsung kuis, dan yang diujikan hanya CLO1, yaitu materi correctness proof baik iteratif maupun rekursif. Lalu pengumuman berikutnya adalah minggu depan kuis, tadi sudah saya bilang, close book ya, close friend, hanya open yourself and your knowledge tentunya. Kemudian nanti setelah kuis, kalian akan mendapatkan responsi bersama dengan kakak asisten dosen. Nanti saya minta ketua kelas di kelas ini menghubungi kakak asisten dosen. Jadi kira-kira hari Sabtu ya, kalau tadi saya nggak salah, dan nanti kesepakatan kalian dengan asdos tentunya. Tadi kalau nggak salah asdosnya bilang mau hari Sabtu pekan ini. Tapi kalian pastikan lagi kesepakatannya di kelas ini seperti apa. Responsinya membahas persiapan UTS. Tentu kalau mau bahas kuis boleh, dan saya berikan soal-soal yang lain. Pengumuman dulu administrasi sebelum saya lanjutkan ke materi, mungkin ada yang mau bertanya? Bu, kuisnya dalam bentuk PG atau esai, Bu? Nggak pernah ada, nak. Analisis kompleksitas algoritma itu dalam bentuk PG. Jadi, walaupun tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi, kalau melihat itu, saya melihat data dan fakta, saya bisa simpulkan bahwa kuisnya akan selalu esai. Kecuali memang akan ada kajian berikutnya ya, tapi bentuknya seperti yang pernah saya contohkan di tempat-tempat sebelumnya. Oke, ini nanti slide termasuk bahan responsi akan saya upload ke LMS. Kemungkinan setelah ini, karena akan ada kesesuaian dulu, yaitu nanti dengan setiap kelas, jadi ininya mau saya sesuaikan dulu sebelum saya upload ke LMS. Nggak ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Jadi minggu depan kalian kuis, minggu depannya lagi itu sudah UTS kalian. Oke, jadi silakan nanti ada waktu di akhir untuk membicarakan CLO1. Ini 20 menit pertama, saya review dulu. Kalau minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang perhitungan TN. TN yaitu adalah kompleksitas waktu yang mana digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah eksekusi waktu operasi dasar dari setiap input masukan N. Oke. Lalu yang ditanyakan berikutnya, siapa itu operasi dasar? Adalah hal yang akan banyak memakan waktu pada saat algoritma dieksekusi, dan yang kedua, hal yang paling penting. Oke, berarti di sini, kalau yang sudah ada nama prosedurnya adalah pencarian berurut atau beruntun, untuk sequential search dengan adanya array A1 sampai AN, begini, kita akan punya dengan balikannya integer nilai X yang ingin dicari, gitu ya, dari A1 sampai AN. Sehingga apa? Sehingga nanti di dalam algoritmanya akan mengeluarkan outputan si IDX, pengennya gitu. Tipenya integer. Dan dari sana, selain dengan indeks yang ada di misalnya ini A1, AN, itu taruhlah di sana nggak ada I ya. Oke, dia langsung bilangnya A.
Oke, saya bilang A ke I lah. Selain mungkin A ke I, ada lagi kamus lokalnya K integer ketemu boolean. Berarti dia akan assign dulu algoritmanya K sama dengan 1. Di sini dia bilang untuk indeksnya ya. Lalu dia bilang ketemu sama dengan false. Oh, berarti ini nggak ada I sama sekali ya, langsung K. A ke K ya tepatnya. Lalu setelah itu dia bilang akan ada while K kurang dari sama dengan N. Lalu dia bilang dari sana adalah N not ketemu, do if A ke K sama dengan X, maka ketemu sama dengan true. Kalau tidak, K sama dengan K tambah 1. Berarti di sini kita akan bilang apakah A ke K sama dengan X, gitu ya. Kalau iya, berarti sign true di sini. Ini ya. Kalau tidak, dia akan melakukan proses menjadi K sama dengan 2. Begitu seterusnya, sampai dengan nanti kalau misalkan di sini sudah ketemu ya. Ini misalkan sudah ketemu sama dengan true. Berarti dia akan memanggil yang berikutnya. Misalnya ketemu di sini. If ketemu, then IDX sama dengan K. Tadi yang dia bilang balikannya harus disimpan dalam variabel IDX di atas yang ini, berarti IDX sama dengan K. Kalau tidak ketemu, dia akan melakukan yang berikutnya. Kapan kalau tidak ketemu? Berarti saya hapus. Kurang tepat kalau bilangnya di sini. Kalau misalkan hanya 1 mungkin tepat ya. Tapi kalau misalkan dia banyak, karena ini saya banyak, tidak ketemu berarti sudah dicari di keseluruhan hasil akhir. Berarti saya akan gambarnya tidak ketemunya sampai sini dulu. Kalau tidak ketemu, saya gambar berarti di sini not ketemu. IDX-nya sama dengan 0 sepanjang array itu. Kalau 1, saya gambar titik-titik ya. Kalau hanya 1 array-nya ke sana. Oke, dari sini yang ingin saya tekankan ada 2 hal. Yang pertama, karena nilainya itu sudah, maksud saya beruntun, sudah dipastikan, maksudnya kita mau mencari hal yang urut gitu ya. Kalau ini nggak ketemu ya berarti IDX-nya 0, kalau ketemu IDX-nya sama dengan variabel K. Berarti kita punya TN-nya seperti yang dijelaskan minggu lalu. Kalau yang ketemu hanya 1, yaitu di variabel itu, dan dia merupakan worst maupun best maupun average, kita punya T-min-nya berarti sama dengan 1. Ya dia saja gitu ya, array-nya sendiri. Seperti gambar saya tadi. Tapi kalau terburuknya adalah array-nya diketemukan untuk si IDX-nya di A ke N, atau bahkan tidak ketemu sama sekali gitu ya. Yang tadi IDX-nya sama dengan 0, Tmax-nya berarti sama dengan N. Ini AN ya, bila AN sama dengan X, oke. Dan kalau A ke K, kasus rata-rata, atau yang ditemukannya pada posisi ke J, berarti operasinya akan mengeksekusi sebanyak J kali. Siapa J kali itu? Kita akan menghitung berarti ketemu di array 1, array ke-1 tidak bersamaan, pakainya tambah operasinya. Kalau ketemu di array kedua tidak bersamaan, pakainya operasi tambah. Atau di array ketiga sampai dengan tambah array ke N. Nah ini yang membedakan dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu dibagi 2, ini dibagi N. Karena kita sedang menelusuri setiap pencarian X itu sampai array ke N. Oke? Sampai sini dulu mungkin pertanyaan yang sama dengannya jangan diiniin dulu ya, jangan dihiraukan dulu. Belum. Kalau belum, berarti saya lanjutkan dulu. Mungkin sebelum kalian tulis, saya bikin lagi tabelnya.
Dan dari sini kita akan punya nanti si N, A1. Saya mau jelaskan yang sama dengannya di sini. Kalau mau kita hitung untuk proses average secara keseluruhan, saya bisa bilang, berarti saya bisa menghitung setengah dari N-nya dulu. Lalu pada saat saya menghitung setengah N misalnya ke kiri, lalu saya hitung setengah N-nya yang ke kanan, saya perlu deklarasi bahwa nilainya akan nanti juga benar untuk N plus 1. Karena dia bersamaan, dua hal ini, maka dia perlu saya kalikan. Dengan siapa? Ya nilai ini. Saya tulis saja ya di sini. Oleh sebab itu, di sini, dengan pembagian N, tadi karena keseluruhannya adalah N, kalau saya sederhanakan, berarti nilai yang ini ya, akan menjadi pembagi dia. Dan kita akan memperoleh hasilnya adalah N tambah 1 dibagi 2. 2-nya dari yang setengahnya. Nah, kalau kalian mau hanya cukup sampai sama dengan pertama, itu sudah cukup, tidak perlu sampai sama dengan yang kedua. Baik, teman-teman dari kelas ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau mau menulis, saya tunggu. Sudah, saya lanjutkan ya. Saya back lagi, ini untuk mencari kasus yang terbaik, terburuk, maupun rata-rata. Berarti dari sini, gambaran saya tadi mau menyatakan bahwa keseluruhan dari operasi dasarnya menjadi satu hal. Tidak seperti yang minggu lalu, ada TN1, ada TN2. Karena apa? Karena dia memang bersamaan mencari nilai X, kalau ketemu langsung rubah. Kan ini makanya penggambaran saya demikian ya. Sehingga dia merupakan TN-nya satu kesatuan. Ya, saya asumsikan dulu yang ketemu misalnya. Kalau nggak ketemu juga sama, berarti dari sini sampai akhir, nggak ketemu juga, nggak ada, tetap saja. Jadi, di sini yang ada bukan lagi TN yang berbeda atau TN1, TN2, tapi melainkan worst, base, dan average. Oke, ini hasilnya. Lalu saya 40 menit berikutnya, tapi saya mau dulu menunjukkan hal lain, memberhentikan dulu slide ini, untuk melihat
yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Bentar, saya stop sharing dulu. Sebelum kalian membaca quote ini dan masuk ke materi baru. Sebentar ya. Oke, saya matikan dulu. Saya mau memperlihatkan ini, nak. Ini adalah bentuk yang lain lagi cara menulisnya. Jadi, seperti yang saya sudah upload di LMS yang sebelumnya, ini akan saya upload juga lagi. Jadi, kalian tahu cara penulisannya dan perbedaannya ya. Nah, misalnya saya mau menuliskan sama seperti yang tadi, yaitu untuk kasus base, words, dan average. Di sini untuk grafik yang minggu lalu sudah dihitung contohnya tuh ya. Saya ini dulu. Yang kalau di slide kosong, nah ini sudah dihitung. Oke, kalian bisa baca dan ini bukan ini yang saya mau jelaskan. Ini sequential search tadi ya. Nah, kalau misalkan di sini dia cara menjelaskannya, kita sudah di sini ya. Cepat dulu. Dengan banyak kata-kata. Nah, silakan kalau kalian ingin versinya yang seperti ini. Selection sort berarti cari operasi dasar yang paling penting. Gitu. Mau ditulis begini ya. Dan makan waktu, tentukan operasi dasar itu. Kalau kalian mau tulis dulu boleh. Nah, ini sudah ada. Operasi dasarnya adalah perbandingan tentunya yang ada di if A ke J lebih dari AI max. Lalu yang kedua adalah pertukaran, tapi menjadi satu. Tidak lain dengan yang TN1 maupun TN2. Karena dia bersamaan. Saya ulang, dia menjadi satu hal, yaitu adalah operasi dasar dalam satu kesatuan. Baik, lalu yang berikutnya, berapa kali operasi dasar dilakukan? Ini untuk pertanyaan TN. Jawabannya adalah cek operasi itu dan cek variabelnya yang mana iterasinya akan mempengaruhi banyaknya TN ya. Oke. Nah, kalau ini ditulis untuk dasar tracingnya. Jadi, tadi untuk yang kasus rata-rata dijabarkan di setiap urut-urutan dari perintahnya. For I sama dengan N, down to 2, do, melakukan apa, di sini dijelaskan lagi. For J to I, do, silakan. Kalian boleh melakukan ini, tracing pada saat nanti menjawab ujian. Tetapi juga boleh langsung seperti yang saya contohkan di slide sebelumnya. Oke, ini udah. Operasi pertukaran itu ya, selalu TNN-1. Jadi kita punya kalau nanti words base, base, dan average, kita akan punya untuk sequential search sebentar. Saya langsung buka aja ya. Di akhir, operasi dasarnya adalah pembandingan, cek. Bentar dulu. Oh ini. Jadi beda algoritma ya. Kalau kita lihat operasi perbandingannya adalah berarti ini. Dan lalu operasi dasarnya dengan perulangan itu akan menghitung banyaknya si variabel dan apakah dia akan berhenti. Sehingga iterasinya kita bisa ketahui. Oke. Nah, dari sana kita akan lihat kembali. Satu lagi ini saya hanya mau mereview sebentar. Cara penulisan yang dijabarkan. Ini. Yang ini. Tadi sama ya. Kita punya base case-nya 1. Tmax-nya adalah N. Nah, ini penjabarannya seperti yang saya bilang. Average case-nya mau ditulis seperti ini, sehingga kita ketemu hasilnya M tambah 1 dibagi 2. Atau kalau nulisnya mau dipisah, setengah dalam kurung N tambah 1. Question, nak, pertanyaan? Cara menulisnya sama saja ya. Perlu nggak nulis dua-duanya di ujian? Tidak perlu, cukup pilih salah satu karena kalian akan fokus ke soal yang lain. Oke. Fahri, pertanyaan, Ri? Belum ya? Belum, Mbak. Ya. Revi, ada pertanyaan, nak? Itu gambarnya lucu banget ya. Belum, Bu. Oke,
Good, kalau gitu saya juga nggak terlalu mau menekankan dulu ke sini, karena ini memang materi yang akan kita juga lalui lagi setelah ini ya. Saya matikan dulu, atau saya stop sharing dulu, saya kembali ke slide. Kalau ini sudah tidak ada pertanyaan, kita dalami lagi pengertiannya ke dalam order dan asintotiknya. Oke, ini dia ya. Berarti dari sana, saya punya quote ya. Ada hal yang perlu kita lihat dulu kalau mau ke order of growth and asymptotic. Tapi sebelum ke sana, saya dapat 2 lagi favorite quote di teman kalian dari Rizky Sampurna. Bagus sekali ya. Dia bilang, I cannot control the wind. The wine ya. But I can adjust the sail. Tapi dia bisa menyetel, mengatur perahu atau layar perahu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol angin atau cuaca mungkin, tapi kita bisa menyesuaikan dengan perahu atau kapal atau layar yang sedang kita kembangkan. Good quote, Rizky. Ya anggap saja kita pelayar atau pelaut ya di lautan kita sendiri. Lautannya masa depan yang akan membawa kita sendiri. Lagi Amalia Rizky, semua mimpi bisa jadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Nah, ini terhubung dengan quote-nya Rizky. Silakan kalau kalian mau mimpinya menjadi nyata gitu, kalian harus berani untuk berlari mengejarnya. Apapun resikonya ya, mau jatuh bangun, selama memang itu baik, lakukan. Oke, good quote. Saya lanjutkan. Berarti kalau misalkan kembali kasus yang seperti kemarin, kita dalami misalnya adalah intuisinya dulu. Kalau punya order atau input yang akan diolah, 2 algoritma dengan permasalahan yang sama. Misalnya A1 adalah 0,01 N kuadrat. Berarti algoritmanya algoritma kuadrat. Dan yang kedua, dia adalah algoritmanya linear. A kedua adalah 100N. Pertanyaannya itu sudah ada di sana. Ini contoh sama juga dengan minggu lalu. Apakah algoritma yang kita punya itu memberikan performansi yang efisien? Berarti pertanyaannya, jawabannya sama. Kita harus menjustifikasi dulu berapa banyaknya N yang harus disediakan. Minggu lalu sudah tahu, kalau mau membandingkan, kita ambil misalnya nilai yang sama dari setiap proses dasarnya atau operasi dasarnya ini. Lalu kita bisa lihat, operasi algoritma A2 itu lebih efisien untuk contoh yang lebih dari 10.000. Oke, kalau kita sudah ambil nilai yang sama untuk menjawab permasalahan ini ya, ke bawah berarti, kita akan menyelesaikannya dengan ketidaksamaan 0,01 N kuadrat, yang ini adalah A1, dan yang keduanya adalah A2, 100 N di sini. Oh, kok saya nulisnya itu A2 ya? Ini A1. Nah, dari sana kita akan lihat kalau masing-masing dibagi dengan 0,01. Kita akan peroleh nilainya adalah N lebih dari 10.000. Oleh sebab itu, suatu hal yang harus kita rasakan, intuisinya itu adalah berarti setiap linear algoritma pada akhirnya itu sebenarnya akan lebih efisien daripada algoritma kuadrat. Ini intuisi yang mau diajarkan atau ditanamkan dari persoalan itu. Berarti intuisi ini akan memunculkan prinsip dasar bahwa highlight keyword dari permasalahan ini adalah eventual behavior, kelakuan pada akhirnya, atau ujung pada kesimpulannya. Oke, kalau begitu, dari sana kita akan punya misalkan lagi tabel yang ada N-nya, di sini ukuran input, dan ada Fn. Kita coba masukkan, nanti nilainya ya, berdasarkan N10 0,1 kali 10 kuadrat. Lalu yang di sini adalah
0,1 dikali 10 kuadrat tambah 10 tambah 100, begitu seterusnya. Sampai kita peroleh bahwa term yang kuadrat ini pada akhirnya akan mendominasi fungsi. Iya. Oleh sebab itu nilai dari term-term selainnya pada akhirnya akan menjadi tidak penting kalau kita bandingkan dengan nilai kuadrat. Nah, kalau ini di sini intuisinya mau membicarakan bahwa nilai yang bukan dari term yang memiliki order terbesar itu akan banyak tidak digunakan atau bisa dibuang, should be thrown away. Yang mana? Contohnya yang ini atau yang tambah 100. Karena yang kuadrat yang paling memakan kepentingan atau peran di sini ya. Ya, contohnya apa? Kalian bisa menghitung di sini. Kalau saya punya 0,1 dikali 1000, lalu dikuadratkan ya, pangkat 3 kuadrat. Nah, ini juga sama kan sebenarnya, cuman tambahin aja si N gitu misalnya. Tambah N, tambah 100, berarti dengan intuisi ini akan membuat satu kesimpulan. Kalau begitu, dia bisa dikelompokkan ke dalam siapa yang dia bisa bilang paling berpengaruh. Mana ya? Ini mendominasi ya. Ini ya. Tarik dari satu. Sehingga dia masuk ke dalam kelompok elemen kelompok, yaitu adalah N kuadrat. Nah, ini yang gambar titik. Oh, kok titik ya? Seperti lingkaran atau nol besar, big theta abaikan dulu. Tapi di sini intinya untuk mengetahui bahwa dia termasuk ke dalam kelompok N kuadrat. Oke. Itu dulu ya, nanti bisa coba dilanjutkan dulu sambil mungkin ada pertanyaan. Kalau begitu, kita kenal bulatan tadi dengan sebutan big O, tanpa ada titik di dalamnya. Ya, sebutnya big O, walaupun penulisannya hanya O sendiri. Contohnya, berarti kita bisa lihat lagi untuk nilai yang urut dari 0 sampai 15 ini N-nya, fungsinya kalau diisikan dengan nilai 2N kuadrat, yang kedua adalah F2 di sini, N kuadrat tambah 10, N, ini F1 misalnya fungsinya. Berarti kita punya kesimpulan yang sama. Kalau nanti sudah terisi ini semua, dihitung gitu ya, kita akan punya hasil grafiknya seperti ini. N-nya untuk sumbu X, function value-nya sumbu Y. Kita ketahui bahwa ada dua garis yang akan melalui grafik ini. Yang hitam adalah untuk si 2N kuadrat, berarti di sini saya bilang F1. Dan yang di bawahnya adalah F2. Oke. Contoh ini juga ingin menekankan lagi bahwa nilai yang paling berpengaruh adalah yang N kuadratnya. Sekaligus di sini tadi ya ingin menandakan insignifikansinya atau should be thrown away, bisa dibuang yang kurang memakan kepentingan. Sekaligus juga memberikan kita sebuah kesimpulan bahwa nilai kuadratik yang lebih besar, apalagi dikalikan 2 ini, mungkin pada awalnya terlihat tidak memimpin untuk kecepatan efisiensi ya, atau masih bagus yang pakai tadi insignificant value atau variabel di sini masih menang. Sedangkan pada mulai masukkan ke 10, input size di sini ukurannya, oke ini saya bilang startingnya ya, input startnya, nilai si F1 itu selalu unggul. Kan seterusnya pasti dia naik ya. Atau ini mungkin bisa ke sana. Selalu di bawahnya si F1, F2. Ini semakin menjustifikasi secara rigor, secara jelas, secara nyata, bahwa ada sebuah nilai yang kita bisa bilang, oh kalau begitu, dia akan masuk ke batasan kita beri nama O atau big O. Oke. Apa itu si Big O? Kok tiba-tiba Ibu ada Big O gitu ya? Nah, pengenalan Big O itu berarti memberi sebuah
ilustrasi bahwa ada batasan. Pada saat kapan? Kalau secara inisial kita punya fungsi Gn, selalu dimulai yang awalnya adalah di atas Fn, selalu, berarti tadi ini, yang Gn, selalu, tadi saya bilang, si hitam yang awalnya selalu ada di bawah si biru, tapi pada akhirnya, ini, pada akhirnya, yang terjadi adalah kebalikannya. Nah ini. Eventually it falls beneath. Pada akhirnya dia akan selalu jatuh di bawah sebuah fungsi yang ada dengan pengalian koefisien C. Dan akan seterusnya begini, and stays there. Oleh sebab itu kita punya kesimpulan bahwa fungsi dari n kuadrat tambah 10n secara inisial akan selalu ada di atas 2n kuadrat. Oke. Dalam kasus ini. Untuk n lebih dari sama dengan 10 dan c sama dengan 2. Nah ini saya bilang lagi, berarti di sini kita punya yang baru, n-nya sama dengan 10, dia mulai selalu akan di atas, dan di sini yang ada koefisien atau ada c adalah yang ada di sini sama dengan 2. N-nya sama dengan 10 untuk kasus ini ya. Nah, oleh sebab itu dua fungsi ini akan dimuat ke dalam ketidakpersamaan. Seperti yang tadi atau inequality, menjadi n kuadrat tambah 10n kurang dari sama dengan 2n kuadrat. Dan dia masuk dalam elemen n kuadrat yang klasifikasinya kita kenal tadi sebagai big O. Kalau apa kesimpulannya? Kalau kita punya dia akan selalu ada di bawah. Nah ini ya. Big O ini muncul karena kita punya ruang ini. Saya kasih arsir sejak startnya sampai seterusnya. Ini ya. Nilainya selalu di bawah. Oke, dengan ketidaksamaan itu, kita bisa ketahui bahwa, saya terlalu cepat. Kita ketahui bahwa dia termasuk dalam big O, yang mana disampaikan atau dijelaskan atau dideskripsikan sebagai kelakuan asimptot dari sebuah fungsi. Oke. Karena dia hanya peduli dengan kelakuan di akhirnya. Jadi yang di sini, ini disebut dengan asimptot. Dan yang dia bilang dengan will eventually only concern with the eventual behavior, gitu ya. Ini masuknya karena ke n kuadrat. Oke. Big O itu muncul sebagai tanda asimptot. Dan kemudian akan ada hubungannya dengan input size, yaitu adalah apa isi dari eventual behavior-nya, yaitu adalah input size n kuadrat. Pertanyaan dulu mungkin? Masih bisa nyambung ya, saya ulang. Kita punya fungsi, ini misalnya, CFN dan GN tadi, apapun fungsinya. Nah, minggu lalu sampai tadi, kalian membicarakan TN. Apa itu TN? Kompleksitas waktu. Minggu lalu belajar TN1, TN2 ya. Tadi saya review juga sedikit di slide yang PDF. Dan sekarang belajar tadi review worst, base, dan average. Lalu apa hubungannya Bu order of growth ini yang minggu lalu si TN dengan si yang Ibu sudah sampaikan big O. Misalnya pertanyaan di dalam pikiran kalian, ini menandakan kelas dari si TN itu. Big O, notasi yang terjadi pada saat nanti, ini kan TN-nya ada 2, misalnya persamaannya yang pertama ini tadi saya bilang, ini F1 misalnya, Fn, dan yang kedua di sini, Gn-nya. Nggak ada C-nya. Nah kita, atau di pernyataan slide ini, punya 2 fungsi. Yang mana pergerakan fungsinya ingin diketahui. Kalau pada saat punya inputan seperti ini, dari n-nya adalah 0 sampai dengan 22 sumbu x-nya, bagaimana si F1 dibandingkan dengan F2? Atau masuk ke dalam kelas asimptotik yang mana, kalau saya menilainya sumbu x tadi, kita akan lakukan perhitungan performansi. Sumbu y-nya adalah function value-nya. Oke. Dan kita lihat di sini, grafiknya
Bu, kenapa tiba-tiba ada grafik? Saya ulang lagi. Tadi di awal juga kita akan menghitung N, lalu di sini ada hasilnya ya. Dan kemudian di slide berikutnya intuisinya bilang ada rigorus. Di sini dari tabel lagi, Fn yang lain lagi, kita punya grafik. Nah, intuisinya apa sebenarnya? Berarti mau ke grafik. Kenapa harus punya grafik pandangan visualnya? Karena kita mau ngelihat cara kerjanya, atau tadi yang dia bilang, deskripsi kelakuan akhir dari fungsi yang disebut dengan asimptotik. Kenapa mau buat itu? Karena kita mau menggolongkan dia dengan hanya peduli kepada kelakuan akhirnya tadi n kuadrat, sehingga kita bisa langsung fokus atau menyatakan kepada siapapun, kalau saya punya dua fungsi F1 dan F2 di grafik ini, yang pada awalnya si orange ini selalu di bawah, gitu ya, terhadap si biru, saya kasih ini misalnya. Tetapi pada saat N0-nya sama dengan 15, yang ini, dia selalu memberikan hasil yang paling besar atau kebalikannya ada di atasnya ya. Mulai dari sini. Berarti yang orange jadi memimpin. Sedangkan yang biru akan selalu ada di bawahnya. Nah, kondisi ini atau kondisi fungsi ini berarti dinotasikan sebagai big O. Oleh sebab itu, definisinya menyatakan big O Fn, Fn-nya terpakai ya, di sini Fn, yang ini Fn, F1-nya di atas Fn. Itu sama dengan fungsi Gn, yang ini F2. Pada saat ada nilai positif yang konstanta C, dan non-negatif integer N0, yaitu 15, N0-nya, starting point pertamanya, sehingga nilai dari 0 kurang dari sama dengan Gn, kurang dari sama dengan CFN. Ini selalu. Jadi, dari batas Gn ini, big OFN-nya mengindikasikan bahwa Gn akan selalu merupakan anggota dari elemen big OFN. Kebayang ya? Berarti semua nilai Gn di bawah ini, di bawah si Fn-nya, itu akan merupakan nilai elemen atau anggota atau membership ya dari nilai si Fn. Atau dengan kata lain, di sini disampaikan bahwa big O merupakan asymptotic upper bound dari sebuah fungsi. Oke. Pertanyaan dulu, mungkin? Belum ya? Saya lanjutkan, kalau belum, sebelum kita istirahat, berarti akan ada nanti perhitungan yang menyatakan bahwa, contoh soalnya begini, tunjukkan bahwa fungsi 100n tambah 5 elemen big O n kuadrat. Berarti yang ini, definisi elemennya, itu sudah menandakan nilai dari asimptotik yang membuang, yang tidak perlu, insignificant value apapun setelah n kuadrat, sehingga kita bisa bilang si 100n tambah 5 ini akan selalu ada di bawah n kuadrat. Karena termasuk elemennya. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Berarti saya akan punya sebuah nilai seperti yang tadi. Oh, kita hitung. Kan awalnya kita punya grafik-grafik ya. Sekarang dibalik nih. Kalau tadi kan saya ulang lagi. Saya back dulu. Nah ini, satu kali lagi. Kita sudah punya grafik yang ini. Terus kemudian diisi F1, F2. Nah dari tabel ini, kita sudah punya grafik. Dan menentukan bahwa 2n kuadrat itu akan selalu ada di atas si n kuadrat tambah 10n. Atau kalau mau kurang dari berarti Gn kurang dari sama dengan Fn, Cfn. Sekarang dibalik. Berarti setelah tahu ruang big O-nya ini, elemen big O nih, siapa? Si n kuadrat tambah 10n ini. Saya mau tanya, berapa nilai yang ada di sini? Saya pakai pen dulu ya. Setelah kita tahu big O-nya, saya kebalikannya. Setelah kita isi ini. Dalam bentuk N yang sama dengan berapa nih nilai dari dia masuknya masing-masing ke dalam big O N. Kita dibalik, kita minta
sekarang bisa memahami isian tabel ini. Kalau ini kan enumerasinya enak, tahu dari 0 sampai dengan 15. Tapi bagaimana kalau misalkan langsung soal, seperti yang tadi, diminta membuktikan dengan cara menunjukkan. Buktikan nih bahwa dia adalah elemen dari big O n kuadrat. Menunjukkannya dengan fungsi ini. Menunjukkannya berarti turun lagi kita. Oh, buka tabelnya yang mendekati dengan fungsi ini. Ini kan fungsi ya. Oke. Berarti di sini dia bilang awal fungsinya adalah seperti ini. Ya udah, ini kan adalah sebuah inputan terhadap fungsi value ya, fungsi function value. Ada yang disesuaikan deh, yang mana tambah 5-nya dulu. Kenapa? Karena ini kan yang seolah-olah insignifikan, ganti dengan n deh. Ganti dengan n ya. Sehingga apa? Sehingga diperoleh 100n tambah n sama dengan 101n. Lalu kita masukkan, karena untuk setiap n mulainya dari tadi yang kita abaikan lebih dari sama dengan 5 nih, berarti saya punya, oh kalau gitu saya bisa pastikan 101n akan selalu kurang dari 101n kuadrat. Oleh sebab itu, nilainya akan selalu eksis pada saat C atau koefisiennya 101 dan N0-nya sama dengan si 5 ini. Untuk memastikan bahwa dia adalah ke dalam si big O n kuadrat. Oke, kita mungkin sambil kalian melihat ya. Mungkin ada pertanyaan pasti di benak kalian. Atau mau menulis dulu. Sekaligus saya mau loget, kita break dulu ya. 10 menit. Berarti break sampai dengan 222. 223 ya. Oke, silakan Nak, kalau ada yang mau perlu dulu.
Oke, mungkin pertanyaan dulu. Bisa ya? Jadi, ya walaupun mungkin Bu, masih bingung, belum terlalu bisa, nggak apa-apa. Tapi dari sini yang mau saya tekankan, kita kembali ada R0, ada C, berarti tadi asumsinya ada 1, 2, sampai dengan 5, N0, terus garis dari grafik kalau kita gambarkan, saya gambarkan dulu di sini, yang di atas ya. Berarti di sini ada N0, ya taruhlah di sini 5 ya. 5 misalnya N0, ini 5, dari 1 pasti sumbu 0, dan seterusnya, yang mana dari mulai si N0 sama dengan startingnya 5 ini, nah nilai dia, itu nilai 101N ini maksud saya, ini dia itu akan kurang dari sama dengan 101N kuadrat. Ini saya bilang mungkin linearisasinya ya, kalau 100N kan pasti linear, tidak ada melengkungnya gitu. Nah misalkan gini, terus saya gambar lagi dengan yang merah, untuk dia satu lagi si 101N kuadrat yang merah. Awalnya misalnya di bawah, setelah di sini dia akan selalu di atas. Nah, ini yang dibilang dengan Big O tadi. Atau N kuadrat ini adalah selalu batas atas, upper bound, dari si yang di bawahnya yang hijau tadi, yang hanya 100N. Ini ya. Ini 100N yang satu. Yang hijau maksud saya yang satu. Dan dari mana dapat C-nya 101? Ya dari sini, dari permulaannya, N0-nya dari nilai tambah dengan 5. Cara yang ini bukan cara satu-satunya, karena kan tadi saya bilang kalau kita gambar tabel, hitung manual gitu ya, bikin dari tabel, kita bisa mulai dari 101, yang ini N-nya 100 N tambah 5. Oke, masukkan ke sana. Nilainya adalah mau kita bikin siapa? Oh, saya mau bikin ini misalnya N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, dan seterusnya ya, N0-nya ya, ke sana. Ini garisnya untuk kolom ini N0, satu baris. Sampai dengan tadi 5 ketemu. Nah, baru ketemu. Kalau di sini dia sama dengan 101N, ini. Yang ini 101N kuadrat. Ketemu nilainya setelah 5, batasnya ke 6, baru dia paling besar. Atau selalu lebih besar yang merah tadi. Oke, jadi kita peroleh nilainya seperti ini. Kita membuktikannya dengan cara, oh ambil aja berarti si 5-nya ini ganti dengan penambahan N dulu. N-nya yang mana? Yang ini, yang saya bilang N sama dengan N0. N0-nya ketemunya di mana? 5. Atau kita bisa langsung justifikasi mulai tambah 5 ini berarti itu adalah starting point untuk penambahan 101 tambah N sama dengan 101N. Lagi, kalau yang berikutnya, ya kalau gitu yang berikutnya adalah, saya hapus dulu tabelnya, di sini saya hapus. Oh kalau gitu jangan bikin penambahan dengan 5. Langsung saja saya pakai yang warna misalnya biru. 5N ini saya sama-sama kalikan N asumsinya. Jadi 100N tambah 5N. Semua di sini konstanta atau koefisiennya punya pengali N. 100N tambah 5N berarti sama dengan 105N. Setelah itu kita mau membawa kemana? PR kita atau yang mau dilakukan di sini itu adalah menandakan dia yang sedang kita asumsikan ini, mau kita buktikan ini, show, selalu kurang dari atau lebih kecil sama dengan. Dari siapa? Dari besaran N kuadrat ini. Ini ya, sini dulu. Koefisiennya nanti menyesuaikan. Kalau di sisi kiri yang mau kita bandingkan 105N, koefisiennya 105, kanan kita juga bikin sama, berarti koefisiennya 105, tapi jadinya N kuadrat di sini. Karena kan kita mau membandingkan dengan dia. Dari sana kita punya satu kesimpulan, oh berarti si C-nya sama dengan 105,
Nah, ini yang beda. Saya gambar warna biru makanya. N0-nya tidak sama dengan pemisalan yang di atas. Karena pas kita coba, kalau bikin grafik lagi tadi, pas dari no, kita masukkan gitu ya, tracingnya N sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Di sini saya langsung bikin 1, 2 gitu ya, dan seterusnya sampai 5. Ini N0-nya. Pas N-nya sama dengan 1, dia sudah titik-titik yang akan lebih menyatakan lebih besar. Oke, kita bandingkan dengan yang hijau ya. Berarti saya gambarkannya awalnya dia di bawah yang biru, dari sini dia udah naik. Nah, ini. Yang ini yang 105 di N kuadrat ya. Oke, yang di bawahnya itu tadi 105N. Jadi nilainya akan selalu ada di bawah nilai 105N kuadrat. Kalau kalian mau bikin tabel, silakan. Kalau misalkan mau langsung melakukan intuisi, misalnya, oh setelah 2 di sini, pasti nilainya sudah banyak menggandakan, nggak perlu 5 gitu ya. Beda dengan yang 101. Kapan dia akan selalu naik gitu, maksudnya batas pertamanya M0 itu. Oke, baik. Jadi pengenalan dulu. Di sana akan ada analogi yang disebut dengan tadi, asimtot analoginya. Big O itu pada saat aproksimasinya sama dengan A kurang dari sama dengan B. Lalu gimana yang lebih besar? Penandaannya dengan big omega namanya. Gambarnya seperti ini atau lambangnya begini ya. Ini menandakan si A fungsinya lebih dari sama dengan si B. Kalau misalkan dia sama, itu berarti kita punyanya adalah big theta. Kalau A sama dengan B, fungsinya kita pakainya big theta. Yang merupakan fungsi berikutnya dengan penulisan huruf kecil atau little o, itu merupakan nilai tanpa sama dengan. Berarti little o itu adalah sama dengan A kurang dari B, sedangkan little omega sama dengan A lebih dari B. Oke? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya next. Oke, sebelum terlalu jauh saya ingin buat analogi dulu ya. Kalau misalkan ini kita punya sumbu siapa? Dulu kuadran 1, sumbu X, sumbu Y ya, garis persamaan kuadrat misalnya. Ini sumbu 1, kuadran 1, sumbu 2 misalnya kuadran 2 dan seterusnya. Ini untuk menandakan kalau kita bilang di kuadran 1, berarti nilai dengan si sumbu X dan sumbu Y-nya berada dalam kuadran positif dan positif gitu ya. Tapi kalau di yang kuadran 2, saya bisa bilang si X-nya adalah positif, si Y-nya negatif. Dan kalau kita bilang ada di kuadran 3, kalian sama-sama tahu, berarti negatif dan negatif. Seterusnya, untuk apa analogi ini? Untuk kita mengetahui sebaran sebuah fungsi atau sebaran sebuah ruang atau dimensi itu ada di sebelah mana. Nah, lalu kemudian kalau gitu di algoritma juga punya algoritma pengandaiannya dengan fungsi, yaitu misalnya ini F, inputannya N, ada fungsi lagi G, inputannya N juga di sini. Nah, dari sana berarti kita punya pengandaian yang sama. Apa? Namanya adalah kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan seterusnya tanpa sama dengan ya. Beda dengan yang ada di si kuadran ini. Tapi analoginya sama. Karena membandingkan fungsi kita pakainya yang ini. Di algoritma punyanya itu soalnya ya, untuk mengukur efisiensi waktu. Oleh sebab itu perlu lambang. Kalau tadi sebutannya adalah 1, 2, 3, 4, kalau di sini sebutannya adalah big O, big theta, dan big omega. Namanya asimptotik. Berarti dari sana ada big O, big omega, dan big theta. Mudah-mudahan kebayang. Sehingga nanti satu lagi,
Kalau saya punya properti dari asimptotik itu, saya punya pengandaian. Jika F1N elemen big O G1N dan F2N elemen big O G2N, maka penambahannya pasti adalah elemen big O itu. Oke. Ini juga pengaruh untuk semua theta maupun omega ya. Begitupun perkaliannya. Nah, ini dijelaskan lagi dulu. Kelas untuk menentukan kompleksiti, kalau digambarkan dengan diagram Venn, si TN pengandaian order of growth ini ya. Asumsinya kita punya diagram Venn dengan dua besar lingkaran ini. Berarti si big O adalah garis yang arsir di tengah ini ya, saya bilang ini misalnya big O. Sedangkan big theta di diagram atau lingkaran yang kedua, Venn yang kedua. Dan tentunya theta adalah arsir dari big O dan big omega ini. Sini. Misalnya little o dan little omega pasti menyesuaikan terkait dengan pengelompokan elemennya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ini bisa kalian baca ya. Seven most important hanya mengetahui, mengulang kembali. Sebelum saya lanjutkan ke fungsi yang kedua, yaitu adalah diksi theta, mungkin kalian ada yang mau ditanyakan dulu? Ini comparing juga minggu lalu sudah saya sampaikan ya. Oke. Saya bentar, mungkin kita bisa coba dulu ya. Bisa coba dulu untuk kasus yang pertama, kehadiran, menjawab di slide tersebut, kehadirannya. Kehadiran di sini. Silakan jawab untuk menanyakan permasalahan ini. Jawab nilai N untuk nomor bentar ya, 2 atau 3 ya. Oke, saya panggil dulu mungkin Mbak Gir. Gir, ada di situ Gir? Nggak ada ya. Zoria aja nih, Zoria selalu open cam. Zoria, mau pilih ngerjakan nomor berapa untuk teman-temannya sebagai kehadiran? Nomor 1 aja, Bu. Yang gampang ya. Oke, silakan. Kehadiran jawab N untuk nomor 1. Jawab pertanyaan nomor 1 aja gitu ya. Jawabannya sama kayak yang tadi, cari N0 dan cari C. Oke, sehingga terbukti ya. Nah, silakan. Tn sama dengan N ditambah 1024 sama dengan big ON. Berarti yang mau ditanyakan, berapa N0 dan berapa C sehingga terbukti Tn elemen dari big OGN. Ini soalnya. Semua ini soalnya, Gorian milih nomor 1. Silakan saya tunggu mungkin sekitar 2 sampai 2.40 ya. Bisa kalian coba dulu.
Saya ulang, mungkin kalian sudah mencatat soalnya. Tn sama dengan N tambah 1024 sama dengan BON. Saya ulang, back dulu slide-nya. Nah, ini fungsi-fungsinya, basic efisiensi. Sudah saya jelaskan minggu lalu. Urut-urutannya, ini juga sama. Growth-nya hanya menunjukkan grafik gitu ya. Sebelahnya tadi tabel, ini grafik. Yang mana yang paling lama eksekusinya, yang paling sebentar. Lalu ini urutannya kalau dibikin dalam bentuk sumbu X, baris ya. Dan saya kembali ke soal yang tadi contoh. Ini 7 most. Kalian sudah belajar ini di matematika diskrit atau logika matematika. Hanya pengenalan. Oke. Nah, kalau soal tadi saya kembali dulu sebentar. Jawab nomor 1 dulu, ini dia. Kalau tadi kalian punya soal seperti itu, boleh jawab cara I atau cara yang kedua, II2. Berarti yang ditanyakan adalah apa C yang eksis untuk yang kalian andaikan itu, dan apa juga N0 yang eksis untuk membuktikan bahwa nilainya akan elemen dari big O N kuadrat. Silakan. Bu, saya mau bertanya. Ya, Ki, apa pertanyaannya? Itu apa? Yang grafiknya itu hanya kayak pembantu gitu ya, Bu? Untuk Iya. Betul, grafik hanya pembantu, tidak perlu dituliskan. Yang dituliskan di tampilan ini hanya cukup berapa hanya fungsinya jawaban. sama ininya ya, Bu? Fungsinya Iya. sama kayak resultnya. Oh ya, baik, Bu. Betul, N0 dengan C-nya saja. Cukup, betul. Saya hapus saja mungkin grafiknya ya, biar tidak kalian menyimpulkan harus gambar, sehingga yang kalian tulis cukup di chat box atau chat room hanya adalah nilai untuk yang C-nya dan nilai untuk si N0-nya, sehingga membuktikan bahwa dia adalah elemen dari di sini yang ditanyakan big O N kuadrat. Bu, izin bertanya. Iya. Ini kan Bu, N-nya kuadrat Bu. Kalau N-nya 1 berarti tetap dikuadratin kah Bu untuk menentukan itunya Bu? Saya kembali ke soalnya dulu ya. Kalau misalkan yang ada di sisi kiri, yaitu adalah yang mau kita buktikan nilainya, ini soalnya tanpa ada N kuadrat ya tidak perlu merubah soalnya ya. Maksud saya jangan jadi N-nya yang kiri ini
jadi n kuadrat nih. Yang di sini. Kalau di soalnya dia diminta buktikan tidak ada n kuadratnya. Ini juga. Tapi kalau memang soalnya di kirinya adalah n kuadrat, ya nggak masalah. Kita buktikannya sesuai itu, jangan dihilangkan. Yang tidak boleh itu merubah soal, yang kedua menghilangkan. Berarti kalau soal tadi, saya lihat dulu tadi soalnya adalah yang ini, sisi kirinya tanpa kuadrat, sisi kanannya tanpa. Berarti dua-duanya cukup dibuat, ini kalau saya andaikan grafik, nilainya awalnya yang saya bilang ini F1, ini F2. Nah, nilainya awalnya si F1 yang biru misalnya, lalu F2 saya kasih warna merah. Ini contoh ya. Nah, ini contoh awalnya di bawah. Nah, di sini dia selalu di atas. Nah, ini yang dicari. Ini N0-nya berapa? Sehingga pada saat itu menandakan si F2 akan selalu ada di atasnya F1. Dan yang pertanyaan berikutnya adalah C-nya si F2. Yang akan nanti juga menyatakan bahwa dari si C ini membawa juga si C di F1, misalnya bayangannya gitu, sehingga nilainya akan selalu ada di bawah F2 atau elemennya. Ini kan mau diganti jadi elemen gitu ya. Nah, nilai N0 ini bisa beda setiap orang. Karena tadi, atau mungkin juga sama setiap orang ya. Karena mungkin ketemunya cepat. Karena tadi ada dua cara, ada yang langsung mengganti variabelnya dengan si 5 itu sama dengan N, atau yang cara kedua mengalihkan setiap sisinya di fungsi itu sehingga nilainya sama-sama dikalikan N. Cara kalian mau pilih yang mana? Jadi ibaratnya ini sama dengannya ya, yang F2 itu sama dengan titik-titiknya. Awalnya ini nggak ada isinya, ini nggak ada juga, ini nggak ada. Tapi di sini dia sudah langsung menyatakan bahwa isinya ini jadi ada. Itu jawabannya F2-nya sudah ada, dia termasuk elemen apa. Nah, yang diminta adalah membuktikannya. Sekarang kalian hanya diminta membuktikannya. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Saya kembali lagi dulu tadi ke cara jawabnya ya, mungkin ada yang mau lihat dulu lagi cara jawabnya. Nah, ini.
Bu, permisi Bu, izin bertanya lagi. Iya, Bill, silakan. Di yang I ini kan bukan dibilang kan 100N plus N karena dia kan dari 01 dari Betul. N0 Bu, makanya jadi 100N. Mm-mm. Di ruas kirinya ini kan dia 100N, di kanannya itu 100N pang N kuadrat karena dia kan big nolnya itu dengan N kuadrat kan Bu. Big O-nya, iya. Kalau misalkan big O-nya itu N doang berarti dikali N lagi. N sama-sama N gitu Bu, jadi 100N lebih kecil 100N gitu Bu. Iya, Billy bisa mencari dengan definisi N, tapi kalau memang misalkan nanti harus ada kesimpulan dia dikalikan N kuadrat, jadi gini, saya balik lagi ke slide selanjutnya. Kita lihat ini, bukan yang ini, tapi saya mau ke garis ini. Nah, kalau tadi dinyatakannya linier, dan nanti Billy mau masuknya ke N kuadrat, itu sudah hal yang berbeda. Jadi, usahakan memang nilainya dalam batasan, berarti dia hanya dalam rentang ini. Ini makanya pentingnya ini ditulis sampai berkali-kali gitu ya. Sebab kalau misalkan kita sudah next, ya walaupun mungkin dia aja di bawah siapapun itu ya, nilai yang di sininya berapapun. Berarti kan dia di bawah konstan, di bawah fungsi logaritmik, fungsi linear ini masih memimpin yang ini. Nah, berarti kalau misalkan dia didahulukan atau dibandingkan lagi dengan nilainya kuadratik, pasti lebih besar atau elemennya. Jadi yang pada saat dimintanya kalau elemennya adalah linear, usahakan bawa C0, usahakan bawa N0 dan C-nya ke fungsi linear dulu. Sehingga kalau digambarkan grafik tadi, si N-nya adanya tetap di kisaran ini yang nilainya. Jangan langsung bawa ke N kuadrat, karena rentangnya kan jauh ya, antara N dengan N kuadrat. Kecuali memang harus mendabelkannya. Nah, ini fungsinya sangat beda. Mendabelkannya buat apa? Ke dalam kelompok polinomial, dasar efisiensinya, atau mau ke dalam eksponensial gitu, kelompoknya. Karena masih sama dalam polinomial, cukup dibuktikannya ada di bawah si, selalu di bawah si N. Oke, mungkin ada yang mau coba lagi? Ya mungkin saya paham, soalnya di sini tambahnya 1024 yang pada saat kapan ya nilainya akan selalu di bawah nilainya big O. Berapa? Ada yang mau sebutkan saja, tulis ya, tulis aja di chatroom karena ini masih belum terlalu kompleks. Silakan bisa dituliskan. Bu, saya mau nyoba jawab, Bu. Iya, Rafli. Tulis saja ya. Oh, terus saja ya, Bu. Tulis saja dulu. Kalau salah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ini kan buat kehadiran dulu ya, karena Oh. masih juga yang sederhana atau belum kompleks. Iya, Bu. Wah, bagus Bill, kamu pakai penjelasan ya. Good. Tapi nggak tahu deh Bu, itu benar atau salah. Soalnya saya masih bingung di terakhirnya Bu, yang pembandingannya itu dikuadratin. Soalnya kan dia linear. Iya, betul. Kalau linear digabungkan dengan kuadratik, ya sudah pasti besar yang kuadratik. Sedangkan yang di sini yang diminta, nomor 1 maksud saya, linear kurang dari sama dengan linear. Dan siapa namanya nomor 2 dan 3, baru. Tadi yang linear, nomor 2 aja ya, linear kurang dari atau elemen dari si N kuadrat. Nomor 3-nya itu sama juga tuh. N kuadrat, elemen N kuadrat. Nah, ini nanti Billy ketemu lagi pertanyaannya, jangan-jangan kita khawatirnya berasumsi berarti yang N kuadratnya itu harus di N pangkat 3 atau N kubik. Nah, hati-hati ya. Oke, silakan dulu yang lain boleh dituliskan sambil menunggu mungkin waktu asar, azannya berkumandang.
Bu, maaf Bu, mau bertanya. Apa? Ada yang bersuara? Suaranya kecil? Halo Bu, halo. Suaranya kurang besar ya? Yang bicara itu siapa? Mungkin volumenya didekatkan dulu ininya earphone-nya. Siapa tadi yang nanya? Nggak jadi? Oh, nggak jadi ada yang nanya. Oke. Nah, ada yang N-nya 1, ya, roughly saya paham. Ada yang N0-nya 1024, nah ini, good. Betul. Tidak bagus, N0-nya 1, tapi C-nya 1025, iya. Oke, karena menguadratkannya, oke. Mungkin roughly bisa menuliskan dulu ya, dari mana N-nya 1 sehingga C-nya 1024 caranya. Saya mau melihat LMS kalian dulu sebentar sambil kalian mengerjakan. Ibu, saya mau nanya, Bu. Apa? Ya, Yang untuk sebelah kanan itu itu. harus pakai N kuadrat ya, Bu? Misalkan 1025 N kecil sama dengan 1025 N kuadrat gitu ya, Bu? Kalau di soalnya kan kita lihat di sini nggak ada kuadrat ya. Berarti pertanyaannya sebenarnya nggak, justru tidak harus N kuadrat. Karena diminta membuktikannya sesuai dengan Big OGN, tapi nomor 1 yang di sebelah kanannya itu adalah Big ON. Berarti kita ini harus pakai N aja ya, Bu? Nggak usah pakai kuadratnya. Betul, kalau misalkan malah yang dibawa ke soalnya justru masih dalam bentuk linearitas fungsinya, dalam kelompok elemen linear fungsinya, belum ke arah fungsi kuadratnya. Ya walaupun tidak salah ya, karena ya kenapa harus kuadrat, kenapa nggak big N log N, karena lebih besar, tapi kan ngebawa ke log berarti kalian harus bisa mencari logaritmiknya dulu gitu, log basis 2-nya. Kalau di saya gitu, Bu. Nggak tahu benar atau salahnya. Ya sebentar ya, saya lihat dulu ke LMS sebentar. Bu, di saya juga gitu Bu. Saya yang di C-nya tuh masih 1025 Bu. Saya buat Ya. ambil batasannya N-nya itu kayak lebih dari sama dengan 1 gitu Bu. Oke. Bentar, ini siapa yang bicara, Rafli? Gimana Bu? Namanya siapa ini yang bicara, Rizky Rafli? Bu, Rizky Bu. Oh, Rizky ya. Iya. Ya, bentar ya. Bentar, saya masih ke LMS kalian. Silakan yang lain mungkin masih bisa menuliskannya lagi dulu. Kalau yang sudah boleh mengerjakan soal contoh lain ya. Maksud saya bisa coba-coba dulu ya.
Ada yang mau coba nomor berikutnya juga boleh, untuk yang sudah selesai maksud saya, untuk lebih meyakinkan bahwa yang nomor 1 kalian sudah paham, silakan ya. Saya mau tulis dulu untuk responsi. Ini yang fungsi rekursifnya, bintang. Nah, ini adalah hasil buktinya ya. Oke. Baik, sudah saya siapkan untuk responsi kalian. Saya kembali dulu ke chatnya. Tadi punya Rizky, oke Ki. Iya, betul Ki. Tadi yang Zoria ya, oke. Iya, Zoria sudah benar juga. Good. Yang lain absennya atau yang sudah benar karena sudah teman-temannya mendahului, berarti akan saya peroleh atau berikan tambahan nilai. Yang lain absennya dan yang lain ikut ya, yang sudah jawab ya. Curhat ya, persiapan UAS ya. Itu saja kalau kalian masih kesulitan. UTS maksud saya, iya. Silakan tuliskan persiapan kalian untuk UAS. Oh sorry, UTS. Untuk UTS. Oke, misalnya saya mau nanti kuisnya adalah 100, Bu. Oke, yang sudah jawab tadi siapa? Billy, Rizky, Rafli, Ida, Zoria, Naufal. Opsional, boleh nulis lagi curhatnya atau enggak. Yang lain yang belum untuk kehadiran, silakan tulis curhatnya ya. Apa persiapan kalian? Misalnya saya kesulitan Bu untuk mempersiapkan UTS karena apa. Yang sudah menjawab tadi soal ini opsional, saya ulang. Kalau mau curhat juga boleh. Ini saya berhentikan dulu ya, kita ke agenda berikutnya sambil menunggu curhat kalian. Kita masuk ke yang responsi. Oke, itu membahas tugas kalian. Ini adalah judulnya, bukan order ya, tapi saya tuliskan dengan responsi persiapan UTS ya. Dan quiz ya. Quiz UTS minggu depan. Oke. Berarti kita masuk ke agenda yang berikutnya, di mana akan saya bahas mengenai soal nomor yang pertama. Oh, pertanyaan dulu mungkin. Yang tadi itu bahasan untuk UAS. Saya kembali ke persiapan untuk kuis dan UTS. Oh iya, atau mungkin kalau terlalu banyak materinya saya tanyakan dulu ya. Kelas ini ketua kelasnya siapa ya? Siapa? Billy? Rizky? Ida Bagus? Ketua kelasnya siapa ya? Zoria? Saya lupa. Isna? Mana ya? Novel, Bu. Naufal, Bu. Siapapun nanti, atau misalnya minimal Naufal, ketua kelasnya, silakan nanti ada Kak Hasna, beliau adalah asisten dosen untuk kelas ini, sehingga tolong cari waktu untuk responsi. Materinya adalah untuk CLO 1. Saya akan berikan kontak Kak Hasna dan meminta Kak Hasna gabung di grup Telegram kalian. Oke. Oleh sebab itu, yang nomor terakhir agendanya, responsi persiapan UTS di luar waktu kuliah. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan Kak Hasna, waktunya kapan yang sesuai untuk kalian melakukan responsi. Materinya saya ulang, materi UTS ya, bukan materi yang sudah tadi. Jadi makanya saya tidak dalam dulu
menyampaikannya untuk kalian persiapan UTS. Materinya adalah, saya tambahin aja deh, CLO 1 ya. Agar tidak salah paham setelah mempelajari. Oke. Saya akan bahas dulu ini. Oh, tunggu, ini udah 308 ya. Gimana, mau lanjut atau mau nanti saja pas responsi? Mau lanjut dulu satu pembuktian ya, satu soal kalian ya. Di swab ya, tugas kalian ini, fungsi swab. Mungkin bisa satu dulu. Saya sebelum ke fungsi swab, saya mau ingatkan kembali apa itu pembuktian iteratif. Ini cara-caranya. Ada klaim, tentukan apa yang ingin dibuktikan. Yang kedua adalah fakta. Apa yang bisa langsung kita ketahui kebenarannya. Ini review sebentar catatan kalian. Yang ketiga, cari loop invariannya. Nah, ini. Oke. Dan yang terakhir tentu proof of correctness bahwa dia akan berhenti. Ini versi saya dan teman-teman dosen. Kalau kalian membuat yang lebih singkat dengan catatan atau bahasa kalian sendiri, silakan itu lebih baik. Karena kan mungkin bisa dimengerti urutannya ya. Atau definisi kata-katanya. Oke, gimana? Mau lanjut atau ini mau nanti diresponsikan dengan Kak Hasna? Masih kuat? Masih sanggup? Atau ada kuliah lagi? Lanjut. Tadi Zoria udah ditanya ya. Soal nomor 1. Saya nanya sekarang Rizky. Ki lanjut apa nanti responsi Ki? UTS tadi saya jawab ya, LCO tidak ada AK itu ujiannya dalam sampai Kalau saat misalnya ini. respons aja gimana, Bu? Good. Ya, saya juga takutnya kalian kebanyakan ya. Iya, Bu. Iya. Responsnya lebih bisa itu, Bu, bisa diserap Ya. gitu. Good, ya. Saya juga setuju dan ini udah 3:10, takutnya kalian udah kuliah lagi. Hanya saja saya ingin kalian bisa baca dulu sehingga nanti ini bisa kalian siapkan sebelum Kak Hasna juga menjelaskan ya. Intinya saya tadi mau ada responsi singkat sebentar saja sehingga pas pemantapannya dengan asdos. Tapi kayaknya waktu tidak memungkinkan ya dan beratnya materi itu. Good, Rizky, saya juga punya pendapat yang sama. Tadi saya jawab siapa? Elisio. Nah, tidak ada tidak ada, saya sudah sampaikan di awal tadi yang memang jarang sekali. Di DA aja mungkin hanya 1-2 kali saya mengajar dari 2009 ya, dari 2009. Nggak ada soal yang pilihan ganda, selalu esai. Tapi saya tidak akan menjanjikan